Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikitapela. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fokus P3K. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021, khususnya untuk kompetensi teknis guru matematika. Nah, video kali ini part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk tabung dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan perbedaan dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah: yang A, siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. Yang B, siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. Yang C, siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Yang D, membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. Dan yang E, guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Nah, jawaban yang benar dari soal ini itu adalah yang C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Nah, penjelasannya, saat siswa mengalami perbedaan pendapat tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi. Pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang, sehingga ketika melihat kerucut maka garisnya ada dua. Untuk itu yang benar tindakannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Atau yang E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yang D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Nah, salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa termotivasi mempelajari suatu materi adalah siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut bermakna. Salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah yang D, yaitu dengan memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari, sehingga nanti siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: yang A, diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B. Yang B, suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan berenang. Berapa banyaknya siswa yang tidak senang bermain voli maupun berenang? Yang C, diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima pertama. Tentukan A gabungan B. Yang D, suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan berenang. Gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. Yang E, diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyaknya anggota A. Nah, dari soal ini, jawaban yang benar itu adalah yang D.
Relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing, berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari yang lain. Nah, jawaban selain D itu menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 4. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebarnya 5 cm. Yang E, apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Jawaban yang benar dari soal ini adalah yang C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Nah, penjelasannya, seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar yang disebutkan, diminta untuk menemukan mana yang merupakan persegi panjang beserta alasannya. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A plus 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. C. Meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. Atau yang E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Nah, untuk memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi variabel. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah jawaban yang benar adalah yang E. 1/2 plus 2 plus 2 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan opsi yang lain. Distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Nah, jawaban yang E itu terlalu mencolok perbedaannya. Jadi, yang E ini adalah pengecoh yang kurang tepat. Kita lanjut soal nomor 7. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras. B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12, 13, dan 15. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? D. Sebutkan rumus Pitagoras. Dan yang E. Tuliskan teorema Pitagoras. Nah, jawaban yang benar adalah yang C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? Nah, penjelasannya, pemahaman siswa tentang kalimat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam sebuah segitiga bisa juga terjadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan C kuadrat dari C. Akan tetapi kuadrat dari A
ditambah B sama dengan kuadrat dari C. Maka soal C cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema Pythagoras. Kita lanjut soal nomor 8. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Yang D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. Atau yang E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Jawaban yang benar adalah yang C, memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Nah, hal ini terjadi karena diindikasikan bahwa siswa-siswa itu kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Nah, untuk itu, tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah jawaban yang C, yaitu memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kita lanjut soal nomor 9. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan adalah yang A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Atau yang E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Jawaban yang benar adalah yang A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Nah, penelitian tindakan kelas atau PTK itu bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa itu kurang aktif, maka dalam PTK itu dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal yang terakhir. Diketahui judul PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMPN Salatiga. 1. Berpikir kritis. 2. Problem based learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah yang A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 1 dan 3, atau yang E. Semua jawaban benar. Nah, jawaban yang benar untuk soal ini itu adalah yang D. 1 dan 3. Kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal P3K untuk kemampuan teknis guru matematika part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.